Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Auliani Saul. Jangan lupa bagi kalian yang baru mampir, tinggalkan like kalian jika kalian suka, dan komen jika kalian ada pertanyaan, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jadi video kali ini Aulia akan membahas tentang kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik bidang semiotik. Sebelumnya, saya terima kasih kepada Ustazah Nur Hamidah selaku dosen pembimbing mata kuliah Tahlil Lughah yang sudah memberikan kesempatan kepada Aulia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya ke penjelasan. Penjelasan pertama mengenai pengertian semiotika. Jadi kegiatan kata semiotika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu same, seperti dalam semiotikos yang berarti penafsir tanda. Sebagai suatu disiplin, semiotika berarti ilmu atau teori tentang lambang dan tanda rambu-rambu lalu lintas, kode Morse, sandi, dan perintis awal semiotika ini adalah Plato pada tahun 427 Masehi yang memeriksa asal muasal bahasa dalam Hatilus. Juga mencermati kata benda dalam bukunya Fetish dan On Interpretation. Di sini dalam pembahasan semiotik linguistik dan hermeneutik mengatakan istilah semiotik ini lahir dari perkawinan antara signifid dan signifian. Perkawinan ini melahirkan tanda sig, makna tanda dapat disingkap eksistensinya jika kedua komponen tersebut saling dikaitkan atau dihubungkan dengan menggunakan relasi sigmatis atau hubungan garis unsur bahasa, dan paradigmatis, relasi makna yang dapat mengisi fungsi sintaksis yang ditempatkan dalam sistem penandaan atau tanda, seperti itu. Baik, kita lanjutkan materi kedua, yakni karakteristik semiotika. Yang pertama, ada komponen dasar semiotik. Secara pembicaraan tentang komponen dasar ini, semiotik tidak akan terlepas dari masalah-masalah pokok mengenai tanda, lambang, dan isyarat. Pemahaman masalah lambang akan mencangkup pemahaman masalah penanda. Ketika masalah di atas dimasukkan, maka akan terjadi komunikasi ke dalam cakupan ilmu semiotik karena memungkinkan terjadinya komunikasi antara subjek dan objek dalam jalur pemahaman sebagai komponen dasar semiotik. Nah, dalam komponen dasar semiotik ini ada beberapa komponen-komponen. Yang pertama ada tanda. Tanda ini apa sih? Tanda ini adalah bagian dari ilmu semiotik yang menandai suatu hal atau keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Nah, dalam hal ini, tanda itu selalu menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata, misalnya saja benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan bentuk-bentuk tanda yang lainnya. Sebagai contoh konkret, yaitu adanya petir selalu ditandai oleh adanya kilat yang mendahului adanya petir tersebut. Nah, wujud tanda-tanda alamiah inilah yang merupakan satu bagian dari hubungan secara alamiah pula yang menunjukkan pada bagian yang lain, yakni adanya petir itu disebabkan adanya kilat tadi. Itu tadi contoh mengenai tanda. Yang kedua ada lambang. Apa sih lambang? Lambang ialah suatu hal atau keadaan yang memimpin pemahaman subjek kepada objek. Hubungan antara subjek dan objek terselip adanya pengertian sertaan. Suatu lambang selalu dikaitkan dengan tanda-tanda yang sudah diberi sifat kultural, situasional, dan kondisional. Dalam Al-Quran, kata jannah
atau surga itu melambangkan kenikmatan dan kebahagiaan, sementara kata al-nar melambangkan azab dan sengsara. Nah, kita ambil contoh kata jannah ini melambangkan kesenangan dan kebahagiaan karena di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan. Di antara kenikmatannya tersebut antara lain yang pertama, terdapat bidadari surga. Nah, itu. Adapun sifat-sifat bidadari itu disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, baik dan elok, di dalam surat Ar-Rahman ayat 55. Terus ada lagi, di dalamnya terdapat anak-anak kecil bagaikan mutiara yang bertaburan, disebutkan dalam surat Al-Insan. Yang ketiga, tempat tinggal penghuni surga seluas langit dan bumi, terdapat pada surat Al-Imran ayat 133. Yang keempat, di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Air itu memiliki rasa susu, khamar, madu bagi para penghuninya. Yang kelima, di dalam surga terdapat buah-buahan. Jenis buah-buahan yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain buah pisang, buah delima, buah zaitun, dan lain sebagainya. Lanjut, isyarat. Apa sih itu isyarat? Sesuatu hal atau keadaan yang diberikan oleh si subjek kepada objek. Dalam keadaan ini, si subjek itu selalu berbuat sesuatu untuk memberitahukan kepada si objek yang diberi isyarat pada waktu itu juga. Jadi, syarat itu selalu bersifat temporal atau berhubungan dengan waktu. Apabila ditangguhkan pemakaiannya, isyarat akan berubah menjadi tanda atau pelambang. Nah, ketiganya mengenai tanda, mengenai lambang, mengenai isyarat, terdapat nuansa, yakni perbedaan yang sangat kecil mengenai bahasa, warna, dan sebagainya. Semiotik ini mempelajari tanda. Tanda itu bermacam-macam asalnya. Ada tanda yang berasal dari manusia, yang berwujud lambang dan isyarat. Misalnya, orang yang mengacungkan jari telunjuk itu bermakna ingin bertanya. Ada juga kepercayaan sebagian masyarakat ketika burung hantu menukik di depan rumah, tanda akan mendapat musibah. Ada tanda lagi yang diciptakan oleh manusia, misalnya rambu-rambu lalu lintas, tanda pangkat, konvensi yang berlaku dalam dunia pramuka. Ada tanda yang berasal dari alam seperti langit mendung itu menandakan hujan, akan turun hujan. Adanya tanda yang berasal dari dunia tumbuh-tumbuhan, misalnya tumbuhan yang diserang penyakit akan memberikan tanda tertentu dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, berdasarkan asal tanda itu, jenis tanda dapat ditetapkan. Oleh karena itu, lambang yang dihasilkan oleh manusia menjadi bahan pembicaraan orang yang bergerak dalam bidang semiotik, yakni khusus menelaah makna lambang. Sedangkan lambang itu sendiri adalah tanda, dan tanda tersebut menjadi objek pembahasan yang bergerak dalam bidang semiotik. Maka kedudukan itu dapat dijelaskan. Selanjutnya, subbab selanjutnya mengenai macam-macam semiotik. Jadi, Patada itu mengungkapkan sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik. Yang pertama, semiotik analitik, yakni menganalisis sistem tanda, yang menyatakan bahwa semiotik ini berobjekkan tanda dan penganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikaitkan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. Yang kedua ada semiotik deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap terjadi yang disaksikan sekarang. Terus yang ketiga ini ada semiotik faunal, yakni khusus memperlihatkan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan ini biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Yang keempat ada semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah
sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Telah diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Selanjutnya ada semiotik naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan ada di antaranya memiliki nilai kultural yang sangat tinggi. Terus selanjutnya ada semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan daun pohon-pohonan yang menguning lalu akan gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada semiotik naratif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Dan yang terakhir, semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia berwujud lambang. Yang terakhir mengenai kekeliruan bahasa semiotik. Ada contoh beberapa tanda kesulitan berbahasa yang dialami seorang setiap ingin mengungkapkan tuturannya, diantaranya yakni mengernyitkan dahi, mengedip-ngedipkan mata dengan frekuensi yang cepat dengan tingkat kedipan yang dalam, gemetar atau disebut dengan tremor pada rahang serta bibing, gelisah saat berbicara, menghindari kontak mata, menyentakkan kepala, mengeplak-ngeplakkan tangannya. Nah, dari data-data tersebut, tidak semua orang mengalami hal tersebut, dan hanya beberapa dari hal di atas dialami oleh penderita gagap saat mereka berbicara. Kekeliruan semiotik biasa terjadi ketika seseorang dalam berbicara sedang mengalami kekeliruan, apalagi dalam keadaan di bawah tekanan seperti lelah, marah, sedih, dan menjadi pusat perhatian. Bisa juga di bawah tekanan lainnya, bukan hanya dalam keadaan bahaya saja, tetapi seperti rasa gembira, gembira berlebih, gembira bertemu teman, gembira bertemu ayang, kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Bahasa dan gestur seseorang ini terhambat sehingga proses semiotik terganggu. Untuk menyiasati gangguan atau kelancaran bahasa tersebut seharusnya membuat situasi lebih tenang lagi. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.